aliran darah, menyebabkan jaringan jantung rusak atau bahkan mati. Kerusakan ini bersifat permanen dalam kurun waktu 30 menit sejak pembuluh darah tersumbat. Faktor risiko terjadinya serangan jantung adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi, rendahnya kadar kolesterol baik dan tingginya kadar kolesterol jahat, merokok, stres berlebih selama jangka waktu lama, alkoholik, jarang beraktivitas fisik, obesitas, konsumsi makanan tidak sehat, faktor genetik atau keturunan. Seiring dengan berjalannya usia, plak atau tumpukan lemak dan kolesterol terbentuk di arteri koroner, yaitu pembuluh darah utama jantung yang menyuplai darah penuh oksigen. Plak ini terkadang menebal, mengeras, atau terinflamasi. Pada akhirnya, plak ini dapat menyebabkan penyumbatan. Jika plak ini pecah, maka darah akan berkumpul di bagian pecahan plak tersebut dalam hitungan beberapa menit saja. Pembuluh darah akhirnya benar-benar tertutup, dan oksigen tidak dapat sampai ke jantung. Penting untuk mengetahui tanda-tanda awal serangan jantung, agar penanganannya tepat waktu. Tanda-tandanya adalah sesak napas yang dapat terjadi serangan jantung terjadi pada diri kita sendiri. Segera konsumsi. Keempat, jika penderita melakukan, jika tidak terlatih dan tidak ada tenaga medis yang bisa Penyakit jantung koroner atau PJK adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah. PJK terdiri atas angina pectoris yang lebih ringan dan miokard infark yang lebih parah. Angina pectoris yaitu rasa nyeri yang terjadi akibat kerusakan arteri koronaria yang memperdarai jantung. Kerusakan ini menyebabkan arteri koronaria menyempit atau tersumbat. Kerusakan yang terjadi bisa berupa sumbatan pembuluh darah, atau yang paling sering karena timbunan lemak pada dinding pembuluh darah yang disebut ateroskllerosis. Proses penyempitan ini bertahap dan membutuhkan waktu yang lama. Karena adanya penyempitan arteri koronaria, sel otot jantung tidak lagi mendapatkan suplai darah yang cukup atau disebut iskemik. Iskemik ini sering menimbulkan gejala berupa nyeri dada kiri yang menjalar ke bahu kiri. Gejala ini biasa disebut angin jantung atau angina pectoris. Angina pectoris dapat dibagi menjadi tidak stabil